Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Lentera Aswaja spesial Ramadan nih. Bersama saya Irma Iklima dan tentunya saya di sini nggak sendiri nih teman-teman. Saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa banget nih. Jujur deg-degan banget loh. Ya Allah, Masya Allah. Beliau ini seorang motivator, penulis, juga seorang rektor paling muda dan selalu bahagia. Tentunya Rektor Institut Ummul Qura Al-Islami, siapa lagi kalau bukan Dr. Saiful Pala MPDI. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana Ustadz nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, selalu semangat meskipun lapar. Masya Allah, malum ya Ustadz sebulan sekali ya Nes. Masya Allah. Nih Ustadz nih, mungkin boleh disapa dulu nih, fans-fansnya Ustadz banyak banget nih, Masya Allah. Masya Allah. Ini gimana kabarnya semuanya nih? Insya Allah bahagia semuanya ya. Tetap di jalan bahagia. Karena kebetulan Ramadan ini saya puasa medsos. Yang biasanya ngelihat status saya banyak di medsos nggak ada nih. Selama hampir 17 hari ya. Koko juga nyari-nyari saya nggak ketemu. Nanti habis lebaran kita ketemu lagi ya di IG ya. Masya Allah, termasuk puasa medsos juga luar biasa ya. Nih Ustadz nih kan mengenai implementasi iman dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi nih kita sekarang bulan Ramadan nih Ustadz nih. Harusnya itu meningkatkan amal ibadah kita nih ya. Tapi ini malah sebaliknya nih Ustadz. Malah kayak mau tadarus aja males gitu. Mau meningkatkan amal kita aja males gitu. Jadi imannya itu kadang naik kadang turun. Nah sebenarnya gimana sih nih Ustadz cara mengimplementasikan iman kita nih dalam kehidupan sehari-hari? Ya, jadi pertama kita kan harus paham dulu apa itu iman kan ya. Jadi iman itu kan keyakinan kita bahwasanya Allah itu ada. Keyakinan kita bahwasanya malaikat itu ada. Keyakinan kita bahwasanya setelah hari ini nih nanti ada hari kiamat. Setelah kiamat tuh banyak peristiwa-peristiwa dari mulai kita dibangkitkan, kemudian di mizan, dihisab, nanti ada sirat dan akhirnya mau kemana nih kita nih ujungnya? Mau ke surga apa ke neraka ya. Jadi kalau kita yakin dengan itu semuanya, kita tentu akan selalu ingat bahwasanya hidup ini kan sementara. Kan kita di dunia ini enggak selamanya. Nah, kita akan kembali, akan pulang nanti ke akhirat. Nah, sekarang bekal apa yang kita bawa ke akhirat? Saya tanya nih ke Irma nih, Irma, kalau misalkan Irma orang mana Irma? Saya Pamijahan Ustadz. Pamijahan. Orang Pamijahan nggak pernah mudik ya. Masya Allah ya Ustadz, di situ-situ aja. Aduh, stuck di situ, mau mudik kemana? Nanti nyari calon suaminya asal Uganda. Woi deh, biar mudiknya ke jauh ya Ustadz ya. Jadi orang-orang yang dia tinggal di tempat jauh dari rumahnya, contoh misalkan ada orang Sumatera, misalkan orang Jambi, misalkan tinggal di Bogor, misalkan di Lewiliang nih. Ketika dia tinggal di Lewiliang, di Bogor, dia kan akan kembali ke kampung halamannya ke Jambi kan. Iya betul. Tentu dia punya planning kapan akan kembalinya. Contoh misalkan sekarang ini bulan Ramadan nih, dia akan pulang misalkan 2 minggu lagi. Ketika dia mau pulang 2 minggu lagi, dia harus persiapan. Pertama persiapan tiket. Kan? Iya betul. Kalau nggak punya tiket gimana? Mau nyemplungin diri? Nggak bakal nyampe naik ke jamnya. Iya, betul. Atau minta diantar sama misalkan burung kan nggak bisa juga. Tentu kan biaya segala macam ya. Dan yang paling penting dia harus sehat kan. Persiapan itu dia akan lakukan semaksimal mungkin. Kenapa? Karena pulang istilahnya kalau Pancasila itu NKRI itu harga mati. Iya, betul. Pancasila harga mati, maka mudik pulang ke kampung halaman harga mati kan gitu. Iya, maka betul. dia harus berusaha semaksimal mungkin supaya bisa mudik. Nah, sekarang kita nih kan kita semuanya ini para traveler nih. Iya, di betul. dunia ini kan kita traveler nih yang akan kembali ke tempat asal kita ya di akhirat nanti. Sekarang apa yang kita persiapkan untuk akhirat? Kalau kita ingat ini insya Allah kita semangat terus untuk ibadah ya. Masya Allah, luar biasa banget ya Ustadz nih. Nah lalu nih selanjutnya nih Ustadz nih. Nah kita kan udah tuh tadi ya Ustadz mengimplementasikan iman kita. Nah kadang di lingkungan kita tuh banyak banget godaan-godaan nih.
kita itu sering terpengaruh terutama oleh gadget nih Ustadz. Nah, gimana biar kita itu tetap stabil, iman kita tuh agar tidak terpengaruh. Bahkan kalau perlu tuh kita tuh bisa mempengaruhi orang lain kan ya Ustadz ya, untuk meningkatkan imannya gitu. Tapi jangan kayak saya malah seringnya ini terpengaruh nih Ustadz nih, bukan mempengaruhi malah dipengaruhi nih. Gimana tuh Ustadz? Nah, jadi saya akan bicara terkait pengaruh mempengaruhi ya. Jadi ada kata-kata bijak yang seperti ini. Apabila Anda tidak punya planning, nggak punya rencana, maka Anda akan menjadi bagian dari planning orang lain, menjadi bagian daripada rencana orang lain. Jadi kita nanti bukan yang merencanakan, tapi kita direncanakan oleh orang lain. Tentunya kita kan nggak menjadi seorang yang aktif, tapi seorang yang pasif. Otomatis ya kita akan menjadi pecundang, bukan pemenang. Masya Allah. Gimana caranya biar jadi pemenang? Kita harus punya planning untuk diri kita sendiri dan nggak terpengaruh oleh orang lain. Contoh misalkan ini saya tantangan banyak nih ketika saya puasa medsos ini. Luar biasa ya Ustadz. Tantangannya Masya Allah. Biasanya update, sekarang kosong tuh selama 1 bulan. Iya, jadi tantangannya karena saya punya komitmen. Saya kan ada kegiatan sih kan sebenarnya ini. Kegiatan Ayo Ngaji Camp di Cisarua. Ini kan salah satu kegiatan unggulan Ayo Ngaji. Jadi Irma udah tahu Ayo Ngaji ya? Ya tentunya tahu, siapa yang nggak tahu nih sama Ayo Ngaji Ustadz. Jadi salah satu kegiatan Ayo Ngaji ini sekarang adalah tahfidz camp. Jadi selama 9 hari ini peserta itu dia di camp di satu tempat di Pila di Cisarua dan punya target untuk hafalan 2 juz. Selama dalam 9 hari. 1 bulan? Dalam berapa? 9 hari. 9 hari. Masya Allah, luar biasa kan banget Ustadz. Luar biasa nih. Kan dia penanggung jawabnya nih ada Ahmad Hilda Fauzi kan. Dia bilang, "Ustadz, ayo Ustadz ini biar semangat nih. Lagi gitu." Iya, biar nge-up, biar semangat lagi. Ustadz upload dong di medsos. Berarti berpengaruh banget ya Ustadz. Saya bilang, aduh nggak bisa dah. Ini harga mati udah. Udah puasa pokoknya ya Ustadz. Saya bilang nanti aja saya uploadnya setelah Lebaran. Kan basi Ustadz, nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya udah punya tadi rencana ya, planning. Bahwasanya selama puasa ini saya nggak bakal buka medsos yang IG itu. Bahkan status WA aja saya nggak mau bikin. Masya Allah, WA pun enggak tuh sama sekali Ustadz. Kalau WA masih kan komunikasi ya. Oh iya, tapi tentu. status WA. Status WA tuh enggak sama sekali. Masya Allah, yang luar sifatnya biasa. untuk dipamerkan ke orang lain. Enggak ya Ustadz, dipuasain dulu pokoknya. Stop dulu. Masya Allah. Jadi cukup pamernya 11 bulan. Aduh ya Allah, 11 bulan, 1 bulannya lagi full. Nah teman-teman nih, jangan lupa nih teman-teman follow akun Instagramnya Ayo Ngaji nih teman-teman ya. Nah, apalagi terutama di sana sekarang lagi belum puasa ada program tahfidz camp ya Ustadznya. Betul. Masya Allah, terutama dan banyak juga nih kursus-kursus mengaji yang lainnya nih. Ada tahsin, tahfidz di Ayo Ngaji ya. Hafal banget nih Irman, luar biasa ya. Ya, hafal banget lah Ustadz, Masya Allah. Jangan lupa juga nih selain di follow akun Instagramnya juga tentunya di subscribe akun YouTube-nya Ayo Ngaji nih teman-teman. Alhamdulillah. Nah terus Ustadz nih, itu kan ada Ajib Chips ya, itu produk Ustadz juga tuh. Ini produknya Koko nih. Masya Allah. Jadi saya terinspirasi dari Koko nih, namanya Ajib katanya. Ajib ya, biar terajib-ajib ya Ustadz ya. Terajib-ajib. Ya jangan lupa tuh teman-teman di order, tentunya rasanya enak banget nih, terutama Jadi, bisa menemani buat belum puasa nih. Saya kasih bocoran dikit nih. Insya Allah habis Lebaran nih kita punya sesuatu nanti nih buat tempat nongkrong mahasiswa Yuki nih. Wah keren banget nih. Jadi nanti rencana ini kan kita ada nih yang Ukimat nih. Iya. Ukimat mau kita pindah. Nah, nanti ini diganti jadi kafe nanti. Ya, kafe Jalan Bahagia. Masya Allah, kafe Jalan Bahagia nih teman-teman nih. Ya teman-teman nih jangan lupa nih di subscribe juga nih Jalan Bahagia akunnya, baik Instagramnya maupun YouTube-nya di subscribe, dan jangan lupa download juga Instagram Jalan Bahagia nih teman-teman ya. Karena kan sesuai dengan Jalan Bahagia nih Ustadz Pala juga selalu bahagia nih teman-teman, karena beliau yang punya akun Jalan Bahagia. Oke, baik nih Ustadz, mungkin sebelum di closing ya, apa nih kira-kira yang mau disampaikan nih buat teman-teman semuanya yang lagi nonton nih di bulan Ramadan, gimana sih cara kita memotivasi diri kita sendiri atau mau memberikan kesan-pesan dan yang lainnya nih Ustadz? Jadi Ramadan ini sebenarnya bulan yang paling pas buat kita ini untuk berkreasi, kemudian berkreativitas, kemudian berinovasi dan menciptakan satu karya. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini kan kita dikasih kesempatan yang penuh untuk kembali kepada diri sendiri ya. Banyakan kita menyendiri ya, banyakan kita
introspeksi diri. Nah, ini penting gimana supaya nanti kita bisa melihat potensi kita itu seperti apa dan kita bisa melejitkan potensi sehingga kita bisa mencapai prestasi yang lebih tinggi. Saya punya ini target di bulan Ramadan ini. Saya mau beresin 1 buku nih Ramadan ini. Masya Allah. Jadi karena banyak waktu yang kosong, ini sebentar lagi kan kuliah libur nih ya. Iya betul Ustaz. Liburan orang mikir kita jalan-jalan kemana. Saya rencana liburan ini saya mau bikin 1 buku dan mudah-mudahan selesai Ramadan ini Idul Fitri Syawal nih selesai. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan dipermudah ya Ustadz ya segalanya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Ustadz nih, kalau iman kita udah naik nih Ustadz nih, kan tadi iman kita udah turun, udah naik. Nah, saking naiknya nih, kita tuh sampai memporsil diri kita gitu Ustadz, sampai sakit gitu, sampai lupa waktu gitu, cuma buat ibadah sampai kita sakit. Nah, itu gimana Ustadz? Apakah baik ketika kita memporsil diri kita sendiri untuk meningkatkan iman kita? Ya, saya jadi ingat ini ada jargon yang luar biasa. Kerja tipes. Masya Allah, sampai tipes ya. Kenapa? Karena sesuatu yang melebihi porsi itu nggak baik. Jadi Allah itu udah ngajarin kita. Jadi khairul umur itu kan yang ausatuha ya Rasulullah juga mengajarkan kita seperti itu. Kalau kata Allah wala tubadzir tabdziron, jangan kamu mubazir ya. Jadi mubazir itu kan berlebihan ya. Kalau kata Rasulullah itu khairul umur ausatuha, yang paling baik itu perkara adalah pertengah-tengahan. Jadi kalaupun misalkan kita imannya lagi naik, lagi tinggi, jangan sampai saking imannya naik tinggi akhirnya sholat tahajudnya 1000 rakaat. Habis itu langsung pegel-pegel. Masya Allah, langsung pingsan itu kayaknya. Ya, jadi tetap aja kita maintain saja. Misalkan kalau misalkan kita terbiasa sholat tahajudnya misalkan ya contohnya 4 rakaat, ketika semangat ya ditambah menjadi misalkan 8 rakaat misalkan, atau 12 rakaat hingga sampai 1000 rakaat ya. Jadi jangan sampai tadi kerja akhirnya tipes. Gitu. Ibadah tahu-tahu masuk rumah sakit. Iya benar. Berarti emang sesuatu yang berlebihan itu gak baik, termasuk meningkatkan iman juga ya Ustadz. Masya Allah. Bahkan di akhirnya kan innal mubadzirina kanu min ikhwani syayatin ya. Jadi mubazir itu berlebihan itu temannya setan ya. Nah, lalu Ustadz nih, gimana nih tips-tips menumbuhkan iman kita nih Ustadz, biar tetap stabil juga dan tidak berkurang dan tidak berlebihan juga nih Ustadz, di tengah-tengah gimana nih? Nah, jadi supaya iman kita tetap, kita nggak, kalau turun nggak terlalu jauh, kalau naik nggak terlalu up, jadi konsisten dan juga istiqomah istilah bahasa Arabnya ya. Dengan cara kita senantiasa mempunyai planning, itu yang paling penting. Planning hidup kita selama 1 hari ini ngapain. Kita kan ketika bangun kita langsung baca alhamdulillah ya. Iya betul. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, dari situ langsung kita bikin nih, hari ini kita mau ngapain nih. Kemudian nanti ketika dia mau tidur, kita kan baca apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Sebelum kita tutup mata tidur, kita lihat lagi nih, bayangin lagi kerjaan kita dari mulai pagi sampai malam itu banyak baiknya atau banyak buruknya. Nah, mudah-mudahan banyak baiknya. Kemudian keburukannya kita perbaiki di hari berikutnya. Setiap hari ini aja dikerjain, insya Allah akan stabil. Ini keimanan kita dan kehidupan kita stabil. Jadi ketika kita bangun tidur, kita ingat apa yang akan kita kerjakan. Ketika kita mau tidur, kita ingat apa yang sudah kita kerjakan. Nah, jadi insya Allah kalau kayak gitu teratur nanti hidupnya. Ya. Nah, ini terakhir nih, kata-kata terakhir. Siapa yang mau jadi wali? Aduh, saya mau. Siapa Ustadz yang nggak mau jadi wali? Orang yang mau jadi wali ya. Kenapa kok orang mau jadi wali? Karena wali itu kata Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang itu banyak yang takutnya, banyak yang sedihnya. Gimana caranya nggak takut, nggak sedih? Maka jadi wali. Syaratnya jadi wali itu apa? 1, istiqomah. Ya. Jadi kalau kita istiqomah, insya Allah kita bisa jadi wali. Wali apapun. Wali murid misalnya. Wali santri misalnya. Wali apapun ya. Nah mungkin pembahasan kali ini kita cukup sekian ya Ustadz, udah terlalu banyak. Terima kasih banyak mengenai tips-tipsnya, terutama waktunya. Ini jujur saya deg-degan banget nih Ustadz sebenarnya. Masya Allah. Ya mungkin itu saja ya teman-teman semuanya. Jangan lupa tentunya di subscribe dulu akunnya KPI Ayuki TV, dan jangan lupa di follow, like, comment, and
Subscribe ya tadi udah. Komen dan like juga jangan lupa ya teman-teman semua. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Ya,